Pergantian pemerintahan pada 20 Oktober 2014 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo membuat sejumlah program pemerintahan sebelumnya dievaluasi. Program KFX-IFX tidak dikecualikan dari evaluasi dan hal ini sempat menimbulkan spekulasi bahwa Indonesia akan mengundurkan diri dari program tersebut. Namun pada akhir 2015, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan partisipasi dalam program KFX-IFX yang direalisasikan pada Januari 2016 dengan penandatanganan Cost Sharing Agreement CSA dan Work Assignment Agreement WAA. Namun penandatanganan kedua dokumen penting itu tidak membuat program KFX-IFX berjalan mulus dari sisi Indonesia. Para insinyur PT Dirgantara Indonesia yang dikirimkan ke Korea Aerospace Industry (KAI) merasakan adanya hambatan dalam akses teknologi KFX-IFX. Begitu pula tipe pekerjaan yang dapat mereka kerjakan di Shachon. Pengiriman para insinyur PT Dirgantara Indonesia dilaksanakan pasca penandatanganan WAA. Di sisi lain, sejak 2017 Indonesia mulai mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban dalam program KFX-IFX, di mana keterlambatan itu diduga karena dua sebab. Pertama, pemotongan anggaran pemerintah. Sejak paruh kedua tahun 2016 dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2017, pemerintah melakukan pemotongan anggaran APBN pada setiap kementerian atau lembaga. Hal itu terjadi setelah pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan dari Bambang Brojonegoro kepada Sri Mulyani pada 27 Juli 2016. Pemotongan anggaran tidak lepas dari kondisi ekonomi saat itu yang tidak menggembirakan. Anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan turut pula mengalami pemotongan baik di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI maupun Markas Besar Angkatan. Kebijakan pemotongan anggaran berdampak pula pada program KFX-IFX di mana pendanaannya tidak lancar sehingga kewajiban pembayaran Indonesia kepada Korea Selatan terpengaruh. Mengapa terjadi pemotongan anggaran program KFX-IFX? Jawaban atas pertanyaan itu terkait dengan sebab kedua berikut ini. Kedua, pengelolaan program KFX-IFX. Program KFX-IFX dikelola oleh Kementerian Pertahanan di mana terhadap tim manajemen yang bertanggung jawab terhadap implementasi program tersebut. Eksekusi program KFX-IFX dilakukan di dalam negeri dan luar negeri, di mana program di dalam negeri termasuk pembangunan sejumlah fasilitas di PT Dirgantara Indonesia, sedangkan eksekusi di luar negeri berupa pengiriman para insinyur PT Dirgantara Indonesia ke Korea Selatan untuk bekerja pada program KFX-IFX di sana. Agar semua kegiatan program KFX-IFX dapat dilaksanakan, tim manajemen KFX-IFX di Kementerian Pertahanan dituntut untuk dapat meyakinkan Kementerian Keuangan tentang pentingnya program tersebut untuk mendapatkan pendanaan secara berkelanjutan. Terdapat parameter-parameter yang harus dapat menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan untuk diyakinkan akan program itu, begitu pula pencapaian program itu dalam suatu kerangka waktu tertentu. Terdapat dugaan bahwa tidak lancarnya dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk program KFX-IFX karena tim manajemen KFX-IFX kurang prudent untuk membangun justifikasi akan signifikansi program itu. Dengan kata lain, diduga kuat permasalahan pendanaan program KFX-IFX bukan persoalan pemerintah Indonesia tidak mempunyai uang, tapi karena persoalan internal lain di Indonesia. Nah, sobat semua, persoalan internal apa yang terjadi di Kementerian Pertahanan sehingga menjadikan Kementerian Keuangan ragu dalam memberikan dukungan anggaran? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.